kita ini adalah makhluk yang lemah, itu akan begitu terasa gitu ya, bahwa kita ini adalah makhluk yang sangat-sangat kecil ya, yang kalau bukan karena pertolongan dan kekuatan dari Allah, bukan apa-apa gitu. Ya, jadi semakin semakin kita tahu isi dari ayat Al-Quran ini, semakin kita merasa bahwa kita ini bukan apa-apa, dan kita berharap kepada Allah untuk diberikan ilmu yang bermanfaat. Makanya kita berdoa, oleh karenanya kita berdoa, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Ya, itu doa terkadang kalau dulu mah gitu ya, ketika masih kecil atau masih muda, belum tahu arti hidup gitu. Kadang doa ini tuh ya berdoa saja, Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una gitu ya. Padahal ternyata doa inilah yang menggiring kita kepada hal-hal yang bisa memberikan manfaat untuk hidup kita ternyata gitu ya. Karena di sini kan wa'alimna ma yanfa'una, dan ajarkanlah kepada kami apa-apa yang bermanfaat untuk hidup kami ya, baik itu untuk hidup dunia kami atau untuk hidup akhirat kami. Ya, maka sehingga ketika kita digiring oleh Allah ya untuk mempelajari Al-Quran, bahwa inilah yang bermanfaat untuk kita, dan mudah-mudahan kita bisa diberi pemahaman ya untuk agama ini. Karena jujur saja ibu-ibu, saya merasa setelah diamanahi untuk kajian ini gitu ya, pertama waktu yang menjadi lebih manfaat gitu, karena harus membuka banyak referensi ya, apalagi referensinya ini banyaknya ini berbahasa Arab. Kalau bahasa Arab itu kan lumayan harus sambil buka kamus. Kemudian kalau mendengarkan kajian tafsir yang berbahasa Arab, itu luar biasa, Masya Allah, para syekh itu di setiap katanya itu berarti gitu ya. Jadi kadang ada video misalnya YouTube ya tentang tafsir gitu ya, tafsir surat apa, itu durasinya sekitar 1 jam, tapi terkadang saya menginputnya itu berhari-hari. Kenapa? Karena harus sambil dipahami ya, kemudian sambil ditulis, dan ya itu karena berbahasa Arab. Makanya memang beruntunglah bagi orang-orang yang mungkin mudah-mudahan ya ibu-ibu pun seperti itu, karena saya pun merasakan manfaat yang luar biasa dari ya saya juga belum memahami begitu dalam tentang bahasa Arab, tapi setidaknya ketika paham bahasa Arab, pintu ilmu itu sangat terbuka lebar gitu ya, karena memang kajian-kajian yang berbahasa Arab, baik itu tentang tafsir atau yang lainnya, itu luar biasa isinya. Ya. Nah, insya Allah yang akan saya sampaikan untuk hari ini yaitu masih tentang tafsir surat Al-Falaq ya. 2 pertemuan kemarin kita juga menafsirkan surat Al-Falaq ya, mengkaji surat Al-Falaq. Nah, ini ada tambahannya ibu-ibu, ada tambahan tafsiran surat Al-Falaq, yaitu ini kajiannya Dr. Ali Mansur Kayali ya. Dr. Ali Mansur Kayali ini memang mengkaji Al-Quran itu dari segi ilmiahnya ya, dari segi kekiniannya gitu ya, yang jadi masalah-masalah kontemporer yang relevan dengan ayat Al-Quran beliau kaji. Nah, ini yang luar biasa kajian beliau ini, sehingga kita membukakan mata kita, oh ternyata ya Masya Allah gitu, bahwa benar Al-Quran ini ya sangat relevan ya, sangat relate dengan kehidupan kita, baik ketika masih zaman Nabi Muhammad SAW atau ke zaman sekarang, dan bahkan nanti gitu ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim, kita mulai saja ya.
Qul a'udzu birabbil falaq. Dalam surat Al-Falaq ini menggunakan lafaz birabbil falaq, ya, dengan Tuhan Al-Falaq. Pertanyaannya adalah kenapa tidak menggunakan birabbil alamin, ya, Qul a'udzu birabbil alamin. Akan tetapi dua ayat terakhir ini, ya, yaitu dua surat terakhir yaitu surat Al-Falaq dan surat An-Nas ini menggunakan yang pertama adalah birabbil falaq, yang kedua adalah birabbin nas. Alasannya karena dua surat ini berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari, ya, dengan kehidupan nyata kita. Nah, itu yang pertama, alasan yang pertama. Alasan yang kedua adalah karena Rabbil Alamin itu sudah disebutkan di awal surat Al-Fatihah. Ya, di surat Al-Fatihah, ya, surat pertama dalam Al-Qur'an, dalam susunan Al-Qur'an itu sudah menyebutkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, maka di sini Masya Allah, Allah itu dalam Al-Qur'an, ya, ini juga merupakan kemukjizatan Al-Qur'an dari segi bahasa, bahwa ketika kita mengulang suatu kata, itu ada yang memiliki arti, ada yang pengulangan sia-sia. Maksudnya bahwa ketika kita lihat di Al-Quran itu banyak juga cerita-cerita yang diulang, ya, seperti cerita Nabi Musa, ya, kemudian cerita Nabi Nuh. Tapi kita lihat bahwa tidak ada pengulangan kata atau tidak ada pengulangan cerita secara 100% sama. Ya, pun kata-katanya berbeda, susunan katanya berbeda, dan itu bukan hal yang sia-sia, tapi itu adalah sesuai dengan konteks, ya, pembahasan di surat itu. Nah, jadi pengulangan kata yang sia-sia itu tidak ada di dalam Al-Qur'an, ya. Oleh karenanya ini ada kaitannya gitu, Masya Allah, ya. Allah membuka Al-Qur'an, ya, membuka surat Al-Qur'an dengan lafaz Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ya, Rabbil Alamin. Rabbil Alamin itu adalah Tuhan semesta alam. Maksudnya apa? Kenapa disimpan di awal gitu? Karena untuk menjelaskan bahwa Al-Quran ini menjelaskan semuanya. Bukan hanya yang berkaitan dengan kehidupan manusia saja, tidak. Tapi semuanya alam ini, ya, bumi, langit, dan seisinya ini dibahas di dalam Al-Quran. Sehingga di awal suratnya itu menggunakan lafaz Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya. Adapun kenapa di dua surat terakhir, yaitu surat Al-Falaq dan surat An-Nas, ya, menggunakan lafaz Rabbil Falaq wa Rabbin Nas, karena memang dimensi yang dibahasnya itu bukan dimensi secara umum gitu, ya, tapi yang berkaitan dengan manusia saja gitu, yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari kita, ya. Masya Allah gitu, ya, luar biasa. Diawali oleh Rabbil Alamin, diakhiri oleh Rabbil Falaq dan Rabbin Nas. Kan mungkin kalau Al-Quran ini ucapan manusia atau buatan manusia, ya, tidak akan terpikir seperti itu gitu, ya. Maksudnya Al-Quran itu kan sekitar 603 halaman gitu, ya, 603 halaman gitu. Tapi antara surat pertama, ya, antara halaman pertama dengan halaman terakhir itu keterikatannya sangat luar biasa eratnya gitu. Makanya nanti itu ada pembahasan kalau dalam ilmu tafsir itu ada munasabatul ayat gitu, ya, korelasi antara ayat, ada munasabatus suar, ada korelasi antara surat demi surat, itu ada gitu, ya. Masya Allah, luar biasa. Nah, yang ini kenapa menggunakan birabbil falaq, ya, birabbil falaq, karena ya tadi kaitannya Al-Falaq ini dengan kehidupan kita gitu, ya. Bisa difahami sampai sini? Saya insya Allah. Nah, kemudian dalam surat Al-Falaq ini, ya,
satu isti'adzah untuk 4 kejahatan, ya, untuk 4 keburukan, yaitu qul a'udzu birabbil falaq, aku berlindung dengan Tuhan al-falaq dari apa? Min syarri ma khalaq. Yang pertama dari kejahatan apa yang dia ciptakan, wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari kejahatan malam apabila telah masuk, wa min syarrin naffatsati fil uqad, ya, dan dari kejahatan tiupan-tiupan yang dalam ikatan, ya, wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang yang hasud apabila dia hasud, gitu ya, dari 4 kejahatan ini. Maka kita akan membahas ayat yang pertama, ya, qul a'udzu birabbil falaq. Apa itu al-falaq? Al-falaq itu adalah inqisamus syai'i ila qismaini. Inqisamus syai'i ila qismaini. Terbaginya sesuatu kepada 2 bagian, atau terbelahnya sesuatu kepada dua bagian. Atau al-falaq ini artinya al-insyitor wat taba'ud. Al-insyitor yaitu apa? Terbelah 2. Wat taba'ud, dan saling menjauh. Ya, membelah, ya, terbelah 2 dan saling menjauh. Ini jangan diartikan bahwa yang dimaksud ini adalah Big Bang, ya, kejadian di mana ada ledakan besar, ya, dan semuanya saling menjauh, saling membelah, gitu kan. Nah, ini bukan, gitu ya, itu terlalu jauh. Nah, yang maksud di sini adalah, ya, ini kaitannya al-falaq ini dengan sesuatu yang kecil, ya, sesuatu yang ada di kita, ya. Dengan dalil apa? Dengan dalil innallaha faliqul habbi wan nawa. Ini dalam surat Al-An'am kalau nggak salah, ya. Innallaha faliqul habbi wan nawa. Tadi falak itu apa? Falak itu artinya membelah 2, ya, terbelah 2. Nah, maka innallaha faliqul habbi wan nawa, ya, sesungguhnya Allah membelah biji-bijian, ya, al-hab, ya, atau ya faliqul habbi, al-hab itu terbelah, ya, di dalam apa? Di dalam tanah, ya. Al-habbu dakhilat turab tanfaliqu ila qismaini. Ya, jadi biji-bijian itu terbelah menjadi 2, ya, terbelah menjadi 2, kemudian berkembang, gitu kan, ya, kemudian tumbuh berkembang. Nah, ada juga faliqul isbah. Faliqul isbah, ya, itu artinya membelah pagi, bahwa Allah itu yang membelah pagi. Maksudnya apa? Al-lailu mutadakhilun ma'an nahar, ya. Al-lailu mutadakhilun ma'an nahar. Jadi seolah ketika kita siang hari, ya, dalam kondisi siang, tiba-tiba ketika itu malam masuk ke siang dan menguasai siang, sehingga langit ini menjadi gelap, ya. Idzan faliqul isbahi yanfaliqus sabahu anil lail. Maksudnya faliqul isbah, bahwa pagi ini memecah, ya, kegelapan malam, gitu, ya. Nah, ayat ini kalau menurut Dr. Ali Mansur Kayali, ya, ini berkaitan dengan apa? Ini berkaitan dengan bakteri, virus, dan mikroba, gitu, ya. Jadi apa namanya? Bakteri, virus, dan mikroba la tatakatsaru takatsur jinsiyin, ya. Bakteri, virus, dan mikroba itu tumbuh berkembangnya tidak seperti kita manusia, yaitu dengan cara menikah, ya, dengan cara menikah, ya, kemudian kita memiliki anak keturunan, gitu kan, maka yang asalnya 2 bisa menjadi 3, bisa menjadi 4, bisa 5, bisa menjadi 10, bisa menjadi belasan, gitu kan, puluhan, gitu, dari 2 ini. Akan tetapi bakteri, virus, dan mikroba ini, ya, cara berkembang biaknya itu bukan dengan cara menikah, tapi dengan cara apa? Dengan cara membelah, ya, jadi terbelah menjadi 2. Nah, maka cara perkembangbiakannya itu an amaliyatil insyitor wal infilaq, dengan cara membelah 2.
Nah, maka disebutnya itu at-takasur ala jinsi. Kalau kita takasur jinsian, ya, berkembang biaknya itu dengan cara menikah, gitu kan. Kalau bakteri, virus, mikroba itu dengan at-takasur ala jinsi, ya, dengan berkembang biak dengan tidak menikah, tapi dengan apa? Dengan membelah dua. Nah, maka ya, yang dimaksud dengan birobbil falak di sini adalah dengan Tuhan. Gede banget. Ya. Jadi arti falak di situ adalah apa tadi? Membelah dua untuk apa? Untuk bakteri, virus, dan mikroba. Ya, karena kalau untuk tumbuhan atau biji-bijian itu sudah dijelaskan di surat Al-An'am. Maka di surat Al-Falaq ini, ya, beliau menafsirkan seperti ini karena ada kaitannya dengan ayat yang kedua, yaitu min syarri ma khalaq, ya, dari kejahatan apa yang telah dia ciptakan. Yang maksud dengan kejahatan apa yang telah dia ciptakan adalah berkaitan dengan dengan kejadian terbelahnya bakteri, virus, mikroba menjadi dua dan mereka berkembang biak dengan cara itu, ya, berkaitannya dengan qadiyah itu, ya. Maka yang dimaksud dengan min syarri ma khalaq, dari kejahatan apa yang dia ciptakan, yaitu makhluk, kan, yang dia ciptakan itu makhluk. Maka selain Allah itu makhluk. Karena ini Allah itu al-khaliq, Allah itu pencipta. Maka selain Allah itu adalah al-makhluk. Nah, makhluk yang dimaksud di sini adalah makhluk yang berkembang biak dengan cara al-falak, dengan cara apa? Terbelah, ya, dengan cara membelah dua. Itu gitu, ya. Bisa dipahami? Bisa. Insya Allah, ya. Hafal Ustazah, tadi itu siapa Ustazah? Tafsirnya siapa? Dr. Ali Mansur Kayali. Dr. Ali Mansur Kayali. Beliau sudah sepuh. Kayali. Ya, silahkan nanti dilihat di YouTube gitu. Cuman memang berbahasa Arab. Ya. Ustazah. Tapi memang menarik tafsiran-tafsiran itu, Masya Allah. Kalau di YouTube itu menarik gitu. Cuman ya itu kendalanya bahasa Arabnya itu. Tapi kalau misalnya kalau ibu paham, bisa memahaminya, ya silahkan, ya, dilihat, ya, channelnya. Oke. Jadi menurut beliau yang dimaksud dengan makhluk di sini, makhluk di ayat kedua ini bukan seluruh makhluk, ya, bukan seluruh makhluk, tapi makhluk yang berkembang biak dengan cara membelah dua. Karena kaitannya dengan ayat pertama, yaitu birobbil falaq. Ya, kenapa birobbil falaq gitu kan? Kalau misalnya berlindung dari kejahatan makhluk, katanya kan, kalau berlindung dari kejahatan makhluk, semua makhluk tanpa terkecuali, tidak mungkin birobbil falaq gitu, ya. Akan tetapi mungkin birobbil alamin gitu kan, birobbil alamin. Tapi di surat Al-Falaq ini Allah menggunakannya birobbil falaq. Oh, berarti ada sesuatu di situ. Ya. Lanjut ya, ibu-ibu. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari kejahatan malam apabila telah masuk. Ya, waqab ini apa maksudnya? Telah masuk. Yaitu telah masuk waktu malam, yaitu dukhulun fi dzulmah, ya, masuk waktu yang udah gelap. Nah, malam ini terbagi kepada dua, ya. Waktu malam ini terbagi pada dua, yaitu al-marhalatul ula, maksudnya waqab, ya. Malam ini yang tingkatan yang pertama, ya, atau tahap yang pertama dari malam ini sebutnya waqab. Waqab ini yaitu ketika masuk, ya, malam ketika masuk. Berarti dari azan maghrib ke azan isya. Ya, dari azan maghrib sampai azan isya. Ya, maka azan maghrib itu sebagai sebuah pemberitahuan bahwa malam itu telah
telah masuk gitu ya. Ini kalau udah menjelang maghrib, oh cepet-cepet udah mau malam. Nah begitu kan, kadang-kadang kita cepet-cepet udah mau malam gitu. Nah, jadi adzan maghrib itu sebagai informasi ya, sebagai pemberitahuan bahwa malam udah mau masuk. Nah, tahapan yang kedua dari malam adalah saja ya, saja kan walaili idza saja. Ya, ada yuk di surat apa ya? Walaili idza saja. Surat Ad-Duha. Ad-Duha ya. Walaili idza saja, dan malam apabila telah gelap gulita gitu kan kalau saja. Nah, kalau saja itu dari selepas Isya ya, dari selepas Isya sampai malam gitu ya. Maka azan Isya ini menjadi pemberitahuan untuk kita bahwa sudah mau masuk ke tahapan malam yang kedua ya, ke tahapan malam yang kedua. Nah, berkaitan dengan kata al-ghosaq. Tadi kan ghosikin itu malam ya. Al-ghosaq itu adamu udhuhir ru'ya. Ya, yang maksud dengan al-ghosaq itu adamu udhuhir ru'ya, yaitu penglihatan tuh udah nggak jelas ya, pandangan itu sudah tidak jelas. Jadi kalau misalnya itu siapa ya, dari kejauhan siapa, nggak kelihatan gitu. Kalau siang mungkin kelihatan, tapi kalau udah maghrib kan siapa gitu ya. Nah, jadi itu tandanya gitu ya. Adamu wuduhir ru'ya. Nah, kata ghosak di Al-Qur'an ada di dua ayat ya. Contohnya aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail. Ya, dirikanlah sholat dari mulai terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari, atau sampai ghasaqil lail, sampai malam. Ya. Kemudian ada juga ayat hadza falyadzuquhu hamimu wa ghassaq. Ya. Inilah siksa yang disediakan untuk orang-orang yang kafir, maka rasakanlah gitu ya oleh mereka azab ini, yaitu berupa apa? Hamimu wa ghassaq. Hamim itu adalah air yang sangat panas. Udah. Dua-duanya. Oh ya? Hamimun itu air yang panas ya, yang mendidih gitu ya, air yang mendidih, yang sangat mendidih, kalau istilah Sunda golak gitu ya. Masya Allah ya, istilah Sunda itu bagus loh, golak gitu. Jadi kita tuh menggambarkannya itu yang meletup gitu ya, yang meletup. Hamimu wa ghassaq. Ghassaq ini adalah air yang sangat keruh tapi dedaknya banyak. Jadi di samping siksaan itu air yang sangat panas ya, dan airnya itu nggak bening ya, airnya itu tidak bening, tapi airnya itu keruh ya. Kayak kalau kita misalnya minum kopi ya, kopi hitam ya, kopi hitam yang banyak ampasnya, itu kan mungkin kalau dedaknya ke bawah itu kopinya itu kayak hitam mengkilat gitu ya, hitam mengkilat. Tapi ketika kita minum ya, suka ada bekasnya di sini hitam gitu ya, atau misalnya nempel di gigi-gigi kan begitu. Itu ghosak. Dan ini ghosak ini sangat kental ya, sangat kental. Jadi ketika kita minum itu ya, ketika kita minum itu gitu ya, nauzubillah, bukan kita. Ketika orang-orang yang disiksa itu meminum air itu ya, udah mau panas. Nah, di sini tuh mulut mereka akan penuh dengan dedaknya gitu ya. Nah, seperti itu. Bagaimana tidak kalau saya membayangkannya begini ya. Siksa neraka itu kan air panas. Kan kita Ibu kalau misalnya salah satu tubuh kita gitu ya, salah satu tubuh manusia kena air panas itu kan melepuh, padahal mungkin sedikit. Ini kan benar-benar dicelupkan gitu kan ya, benar-benar ditenggelamkan ke dalam air yang sangat panas. Otomatis tubuh itu kan hancur. Iya nggak sih? Ya, tubuh itu kan hancur ya, kulit bukan hanya kulit melepuh ya, tapi seluruh isi dalam tubuh itu kan keluar gitu.
Ya, saking hancurnya. Maka di tubuh kita itu kan ada darahnya, ya, ada nanahnya, ada kotoran-kotorannya, semua itu bercampur gitu. Dan mereka pun minum dari situ, ya. Jadi airnya panas itu kemudian ada gosak, ya, ada dedaknya itu dari mana? Ya mungkin dari tubuh kita yang terkelupas gitu, ya. Dari tubuh kita yang terbakar oleh api yang sangat panas itu sehingga keluarlah seluruh kotoran yang ada dalam tubuh, seluruh isi yang ada dalam tubuh gitu, dan mereka minum tuh dari situ. Jadi pantas saja kalau misalnya disifati, ya, kondisi neraka itu hamimu wa ghassaq, ya, air panas dan air yang sangat keruh. Ya, alhamdulillah. Ya mudah-mudahan ibu-ibu ya kita dijauhkan dari api neraka ini, ya. Mudah-mudahan dengan kita mengkaji tafsir ini, ya, menambah ke rasa takut kita, ya, akan neraka, dan mudah-mudahan menambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Aduh. Jadi oke. Maka kenapa di sini disebutkan wa min syarri ghasiqin idza waqab, ya, dan dari kejahatan malam apabila telah masuk, ya. Emang kejahatan apa gitu? Emang apa yang terjadi ketika malam ini telah masuk? Nah, kaitannya dengan pembahasan sebelumnya apa? Ternyata Ibu, di saat-saat ini, yaitu di waktu pertama malam, dimulai dari adzan maghrib sampai adzan isya, itu adalah waktu waktu aktifnya bakteri, virus, dan mikroba. Ya, jadi puncak aktifnya itu kapan? Yaitu dimulai dari adzan maghrib sampai adzan isya. Jadi hadhil fatrah qimmatu nasyatil virusat wal jarosim gitu ya. Inilah puncak aktifnya. Nah, maka korelasinya ya dengan pembahasan yang pernah kita bahas itu, yang harus menutup jendela ini itu ya ketika maghrib sampai isya, ya mungkin seperti itu. Ya. Karena puncak waktunya di situ. Sehingga kadang saya mikir anak-anak kecil, ya, anak-anak kecil biasanya kalau yang lagi sakit, kalau siang mereka kayaknya biasa-biasa aja gitu ya. Memang lagi sakit gitu. Tapi kalau siang itu aktif, ya, bergerak seolah mereka nggak sakit gitu. Tapi mulai maghrib tuh udah mulai terasa lagi gitu ya. Mulai nggak enak gitu kan. Betul tidak? Betul, Ustazah. Betul ya. Betul. Kalau dulu mah kan bertanya-tanya, nah dari siang mah gitu kan. Iya. Hari siang mas sehat gitu, nah geningan gitu ya. Pas mau masuk malam, kenapa jadi sakit lagi? Nah itu. Karena kalau lagi sakit kan memang virus buruk di tubuhnya sebenarnya ada gitu ya. Cuman memang kalau di siang hari, saya nyatet nih. Ini kata Al-Mutanabi, Imam Al-Mutanabi, beliau mengatakan al-humma tazuruhu bilail wa takhjalu ziyaratahu bin nahar, katanya gitu ya. Al-humma itu demam ya. Demam itu munculnya itu ketika malam hari. Kalau siang hari dia malu. Nah, ininya pakai kan ini syair gitu ya. Beliau ahli syair. Wa takhjulu, dan malu gitu. Malu kalau mendatanginya di siang hari. Nah ini ya. Mungkin itu dulu kan bertanya-tanya sok aneh gitu ya, kalau anak lagi sakit siang hari mah biasa lompatan gitu kan, main gitu, kenapa malamnya jadi begini gitu. Makanya jangan suka motah gitu kan. Siangnya jangan motah biar nanti malam tuh nggak sakit. Ternyata bukan itu gitu ya, bukan itu. Tapi si virus itu, si bakteri itu ya, puncak aktifnya itu ketika maghrib dan sampai isya. Begitu ya. Nah, maka kita berlindung dari malam apabila dia telah masuk, yaitu berlindung dari apa? Dari kejahatan virus, bakteri, dan
macam-macam penyakit gitu ya yang puncak aktifnya di waktu-waktu ini. Kita masuk ke ayat keempat. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Nah, ayat 1 sampai ayat 4 ini punya keterikatan yang sangat kuat ya. Jadi tadi ayat 1 yaitu tentang al-falaq. Yang dimaksud dengan falaq di sini adalah apa? Bakteri, virus, mikroba yang berkembang biak dengan cara terbelah dua. Karena al-falaq di sini artinya apa tadi? Al-insyiqor wa taba'ud, membelah dua. Nah, kemudian gitu ya, kemudian min syarri ma khalaq ya, dari kejahatan makhluknya, makhluk yang dimaksud di sini adalah makhluk yang berkembang biak dengan cara membelah dua, yaitu apa? Ya tadi virus, bakteri dan mikroba. Kemudian ayat yang ketiga wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari kejahatan malam apabila telah masuk, yaitu dari kejahatan waktu di mana ya virus bakteri ini sangat aktif atau di puncak aktifnya itu ketika waktu malam apabila dia telah masuk, yaitu adzan maghrib sampai adzan isya. Nah, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad pun ini ada kaitannya dengan 3 ayat sebelumnya ya. Minggu kemarin sudah dibahas apa ada nafakho, ada nafata. Kalau nafakho itu meniup, berkaitannya dengan udara, ya meniup, gitu kan udara. Tapi kalau nafasa itu tiupan ini berupa as-sawail, ya seperti misalnya ular, ya ular menyemburkan racunnya, gitu ya. Tanfusul af'a sumumaha. Tanfusul af'a. Af'a itu ular, ya. Ular meniupkan, ya, tanfus, ya, menyemburkan sumumaha racunnya, ya. Atau nafasadaman min famihi. Atau saya keluar darah dari mulutnya, itu pakai nafasa, ya, nafasa. Oke. Di sini ya. Idza tadkhulul virusat wal jarasim ila jismil insan tatamarkazu fil uqadil balghami. Ya. Jika ada virus atau bakteri yang masuk ke tubuh manusia, maka mereka tatamarkazu. Tatamarkazu itu berkumpul, ya, membuat markaz, membuat tempat fil uqadil balghami, ya, dalam ikatan balgomi. Nggak tahu balgomi ini kerongkongan. Di situ ada ikatan yang panjangnya itu yang memiliki 500 sampai 600 ikatan. Apa ya istilahnya, Ibu? Apa ya istilahnya ya? Itu. Ini Ibu dokter, saya nggak tahu ya anatomi ya. Jadi di sini itu karena balgom itu artinya dahak, ya. Balgom itu artinya dahak. Ini ada uqadil balgomi, ikatan yang ada di dahak, berarti di sini ya di tenggorokan. Ikatannya itu ada 500 sampai 600 ikatan. Atau saraf gitu ya. Atau apa ya? Dan ini tuh fungsinya adalah benteng untuk untuk menyerang, ya, benteng untuk menyerang tubuh atau untuk difaan itu untuk membentengi, untuk memprotek tubuh dari serangan virus dan bakteri. Namanya itulah ya. Nanti kalau Ibu tahu silakan di-share di grup. Ya. Nah, saya gunakan istilah Arabnya aja ya, uqadul balghomi, ya, uqadul balghomi
yaitu qadul balqumi itu ya itu tadi ikatan yang ada 500 sampai 600 ikatan yang Masya Allah Allah ciptakan dalam tubuh kita ya untuk apa? Untuk untuk menyerang ya atau untuk memprotek diri kita gitu ya, untuk melindungi diri kita ya dari serangan virus dan bakteri. Nah, terus apa nih yang dilakukan virus bakteri ini ya ketika kita sakit? Wa hadhil virusat tuhajimu hadzal qila'a likai tudammiruhu wa tastauli ala jismil insan. Nah, virus-virus jahat ini ya, virus-virus jahat ini ketika masuk ke tubuh kita ya, dia menyerang ikatan ini, menyerang benteng ini ya, menyerang uqad al-balghomi ini. Ya. Benteng pertahanan tubuh ini diserang ya, diserang supaya apa? Likai tudammiruhu, untuk dihancurkan. Watas taula ala jismil insan, dan bisa menguasai tubuh manusia. Ya. Setelah dikuasai kan pasti dirusak gitu. Watan syata inda hudutsil iltihabat jursumiyah ya, dan si virus dan bakteri ini ya akan berhasil menguasai tubuh manusia ketika terkena radang, katanya. Ya. Kalau terkena radang itu mudah untuk menguasai apa tadi? Untuk menguasai bentengnya. Nah, maka yang dimaksud dengan min syarrin nafasati fil uqad, yakni min syarri hadhil virusat tanfutsu sumumaha. Jadi berlindung dari kejahatan virus-virus ini yang menyemburkan racun-racunnya. Ya. Ustazah, ya. Barusan googling Apa tuh, Bu? ikatan limfatik ya, 500 ikatan limfatik. Jadi memang apa, kelenjar getah bening itu memang ada 500 sampai 600 di seluruh tubuh, tapi kalau di sini teh. Oh iya. Nanti saya kelenjar getah bening gitu. Iya, kelenjar getah bening ya. Ada 500 sampai 600 kelenjar getah bening di seluruh tubuh. Iya, baik. Nah, iya itu. Itu yang diserang ternyata, yang diserang, yang menjadi incaran ya, yang menjadi incaran siapa namanya? Apa namanya yang menjadi incaran virus itu gitu. Jadi yang dikuasai itu. Jadi apa namanya? Istilah diambil alih ya, diambil alih sehingga nah, kalau fungsi kelenjar getah bening ini apa ya? Yang tadi ya, melindungi itu ya, menghantam ya, menghantam virus dan bakteri yang jahat ya. Sepertinya iya, bagian dari pertahanan tubuh ya memang gitu ya. Iya, mungkin ya, imunnya di situ. Makanya ketika radang ya, baik itu radang tenggorokan atau radang apapun, tubuh kita itu menjadi nggak enak gitu ya, jadi nggak enak karena sudah diambil alih ya, sudah diambil alih si bentengnya itu oleh virus dan bakteri. Begitu. Ya, biasanya kalau flu gitu kan, kayak di dekat leher tuh suka bengkak gitu ya Ustazah. Nah, itu tuh biasanya kelenjar getah beningnya yang lagi bengkak gitu. Iya. Bukan dokter, padahal saya teh dokternya pada kamarana ya teh. Bisa salah. Ya makanya kan minggu kemarin gitu ya. Minggu kemarin pembahasan ini kaitannya sama ilmiah ya, secara ilmiahnya gitu. Maka butuh masukan dari para dokter ini gimana gitu ya. Jadi supaya kita terbayang gitu, oh iya ya, Masya Allah ya, ternyata Allah itu gitu ya, sampai sedetail itu gitu ya, sampai sedetail itu. Ada lagi yang mau menambahkan? Mau berkomentar? Tapi bisa dipahami ya Ibu-Ibu? Insya Allah bisa. Jadi kalau dokter ini memang mengkhususkannya itu kepada lebih ke medis ya Ustazah. Ya, ke medis dan hal-hal sesuatu yang kontemporer aja Bu, sesuatu yang kekinian, yang terjadi di masa kini gitu. Iya.
Kayak kemarin corona gitu-gitu ya. Ya kayak gitu Bu. Jadi banyak kan isinya kalau Dr. Ali Mansur ini, cuman ya saya yang ada kaitannya dengan surat ini aja gitu. Ya banyak, insya Allah. Nah itu kenapa Bu? Ya bisa dipahami insya Allah Ustazah. Iya, oke. Jadi ayat 1, 2, 3 ayat 1, 2, 3, 4 itu sangat berkaitan ya. Sekarang kita masuk ke ayat terakhir. Wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, wa min syarri hasidin idza hasad ya. Penekanannya di kata idza hasad. Ya, yaitu dari kejahatan orang yang hasud apabila dia telah hasud. Nah, kalau ayat yang kelima ini tidak ada kaitan sama yang 3 ayat sebelumnya ya, 3 ayat sebelumnya. Nah, kenapa dalam ayat ini tidak disebutkan wa min syarri ainin hasid gitu ya? Kenapa tidak disebutkannya min syarri ainin hasid, dari kejahatan mata orang yang hasud ya? Nah, fal hasid idza hasada yusbihu syirriron wa yuqi'ul adza fi dhararil akharin. Ya. Orang yang hasud itu apabila dia telah hasud ya, jiwanya telah dipenuhi oleh iri, oleh dengki ya, maka dia akan berusaha atau maka dia akan menjadi orang yang jahat ya, dan akan berusaha membahayakan orang lain atau menjatuhkan orang lain, menyakiti orang lain ya, karena hasudnya itu. Nah, maka idza hasada itu kata kerja lampau, fiil kata kerja sekarang dan yang akan datangnya atau fiil mudhari'nya itu ada 2. Ada yahsidu, ada yahsudu. Ya. Ada yahsidu, ada yahsudu. Kalau yahsidu, hasada yahsidu, hasadnya itu atau irinya itu hanya sekedar iri saja gitu ya, hanya sekedar ih enak ya, nah hanya sekedar itu saja ya. Ini al hasadu bisyaklin am ya, bentuknya bentuk umum aja. Kadang kan kita gitu juga kan, misalnya suka gitu, Rasufia anak-anaknya pada rajin ngajinya kan begitu ya. Nah, hasud yang seperti ini tidak akan menyakiti, tidak akan membahayakan, bahkan mungkin akan menjadi motivasi gitu ya, akan menjadi motivasi untuk dirinya. Nah, akan tetapi kalau hasada yahsudu, kalau tadi yahsidu, kalau sekarang yahsudu, nah inilah iri yang akan melahirkan sebuah kejahatan ya. Nah, karena tujuan dari irinya ini, tujuan dari hasudnya ini adalah bagaimana orang lain bisa jatuh ya, bisa bisa hilang kenikmatannya. Makanya di Al-Qur'an ada am yahsudunan nasa. Nggak tahu tuh surat apa ya. Itu yahsuduna, bukan yahsiduna. Nah, karena yahsidu itu tidak masalah, itu manusiawi. Tapi kalau yahsudu itu sudah keluar dari koridor. Ya, makanya am yahsudunan nasa, ya, apakah mereka hasud kepada manusia. Nah, ini yang kita berlindung dari kejahatan orang yang hasad apabila dia telah hasud. Maksudnya dari hasudnya ini, dari irinya ini ya, melahirkan kejahatan begitu. Itu mungkin untuk tafsiran surat An-Nas Al-Falaq dari Dr. Ali Mansur. Kayaknya nggak ada pertanyaan ya. Nah, ini sisi lain gitu ya. Inilah Masya Allah ya, tafsir ini begitu luas. Seperti saya katakan di awal ya. Kita bisa lihat dari jawanibun syatta ya, dari berbagai sisi, dari berbagai arah, dari berbagai cara pandang gitu ya. Tidak masalah ketika tidak keluar dari syariat Islam, tidak keluar atau tidak bertentangan dengan dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, kalau sudah bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah itu tafsirnya tafsir batil, ya, tafsir yang salah.
Insya Allah minggu depan kita akan membahas surat Al-Ikhlas. Oh, Masya Allah, ini saya benar-benar nih ketika ketika mengikuti tafsir surat Al-Ikhlas ini, ya Robbi gitu ya. Insya Allah. Iya. Jam 7 lebih. Iya. Ya. Surat Al-Ikhlas ini saya ngambil dari beberapa sumber ya, insya Allah. Ini baru satu sumber, saya udah nyatet berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 halaman. Ya, ini di buku ini, makanya bukunya tebal. Ya, ini 8 halaman dari satu sumber. Ya, belum sumber-sumber yang lain, dan ini belum komplit juga gitu ya. Jadi mungkin kita membahas surat Al-Ikhlas mungkin beberapa pertemuan ya ibu-ibu ya, insya Allah ya. Karena kadang saya heran tuh begini ya, banyak orang mu'alaf yang masuk Islam itu karena apa? Karena surat Al-Ikhlas. Seperti siapa tuh Bu Irene? Siapa tuh Bu? Irene Handono. Iya, itu kan ya beliau dari surat Al-Ikhlas kalau nggak salah. Saya kira kenapa? Emang ada apa dengan surat Al-Ikhlas? Gitu kan? Surat Al-Ikhlas kan pendek ya, cuman berapa ayat? 4 ayat gitu ya, satu baris gitu kan? 1 baris atau 2 baris sih? Ya. Tapi 2. iya, tapi kenapa ini bisa menjadi surat, bisa menginspirasi orang gitu ya untuk masuk Islam, bisa memotivasi orang untuk masuk Islam gitu. Nah, maka insya Allah kita akan bahas ya Ibu ya. Sampai kan surat Al-Ikhlas ini sepertiganya Al-Quran loh Bu. Ya, sepertiganya isi Al-Quran. Coba, kenapa nih? Ada apa nih di surat Al-Ikhlas? Ya, insya Allah kita bahas minggu depan dengan izin Allah ya. Mudah-mudahan kita masih diberikan kesempatan. Yang terpenting adalah semangat itu ya Bu ya. Karena kalau dikasih kesempatan pun, kalau misalnya kitanya tidak semangat gitu ya, dan mudah-mudahan kita ya menjadi orang-orang yang dipilih oleh Allah ya untuk bisa mengkaji surat-surat dalam Al-Quran ya, amin. Tidak ada yang tanyakan mungkin ya? Nggak ada lah. Punten tadi Ustazah. Ya. Yang tadi apa ya, Yasidu sama Yasudu kata dasarnya sama ya Ustazah? Sama, kata dasarnya sama, hasada. Oh gitu. Iya. Jadi dia maksudnya mudorenya ada 2 gitu? Iya, mudorenya ada 2, ada yahsidu, ada yahsudu. Kalau yahsidu itu ya iri yang secara umum aja Bu, gitu ya, kagum gitu, biasa aja itu. Kalau yahsidu. Kalau yahsudu itu sudah ada motif buruk gitu. Ya. Makanya di Al-Quran juga pakainya am yahsudunan nasa, yahsu. Gitu, bukan yahsi. Siap. Nuhun Ustazah. Enggak. Ada lagi yang ditanyakan? Nggak ada ya? Oke deh, silakan bagi yang mau tilawah atau setoran ya, silakan di list aja di grup. Jadi kita sudah selesai ya surat Al-Falaq ya. Cuman memang yang belum saya berikan ya, yang belum saya kaji itu yang ini Bu. Kalau surat Al-Falaq kan 1 isti'adzah untuk 4 kejahatan, ya enggak? Ya. Isti'adzahnya 1 kan? Qul a'udzu birabbil falaq, gitu kan ya. Tapi untuk 4 kejahatan. Tapi kalau An-Nas isti'adzahnya 3 untuk 1 kejahatan. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu bi malikin nas. Qul a'udzu bi ilahin nas, begitu ya. Kejahatannya 1, min syarril waswasil khannas. Ya. Ini juga kajian Dr. Ali, tapi saya belum lihat ya, belum tonton gitu kajiannya. Ya, insya Allah ya, mudah-mudahan ada kesempatan. Oke deh Ibu-Ibu, mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya ya, segala keterbatasan dari penjelasan saya. Mudah-mudahan kita semua tetap dijaga oleh Allah, tetap jaga hatinya, tetap dijaga
semangatnya, ya tetap dijaga keimanannya, dan mudah-mudahan ini adalah sebagai wasilah kita, sebagai jalan tol kita menuju surga Allah. Karena ini adalah janji Allah dan Rasulnya, man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, sahalallahu bihi thoriqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Mudah-mudahan ini bisa menambah ketaatan kita kepada Allah, bisa menambah keyakinan kita terhadap Allah, ya, dan bisa menambah juga ibadah kita, ya, dan kualitas ibadah kita juga meningkat. Amin ya robbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.